Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 pada mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro dengan dosen pengampu Bapak Mahsun SEME dan anggota kelompok yang pertama ada Muhammad Rahmat Bintang Javier dengan NIM 99202470 dan Resti Mardahayu dengan NIM 99202471. Pada video ini, kami akan membahas mengenai sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya kita masuk pada latar belakang. Sistem ekonomi Indonesia merupakan cerminan dari upaya mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya secara adil dan berkelanjutan sebagai negara dengan kekayaan alam dan Baik, kita masuk pada latar belakang. Sistem ekonomi Indonesia merupakan cerminan dari upaya mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya secara adil dan berkelanjutan. Sebagai negara dengan kekayaan alam dan keanekaragaman budaya, Indonesia menghadapi tantangan dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan keberlanjutan. Dalam perjalanan sejarahnya, sistem ekonomi Indonesia terus berkembang, beradaptasi dengan dinamika global dan kebutuhan nasional untuk mencapai stabilitas serta keadilan sosial. Baik, selanjutnya kita masuk pada pengertian dari sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia adalah tata cara pengelolaan sumber daya ekonomi yang diterapkan di Indonesia berdasarkan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini menggabungkan mekanisme pasar dengan peran aktif pemerintah untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata, menjaga keberlanjutan sumber daya, dan memastikan kemandirian ekonomi nasional di tengah tantangan globalisasi. Selanjutnya, dasar hukum dan filosofis sistem ekonomi Indonesia. Dasar konstitusional sistem ekonomi Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 23, 27, 33, dan 34 yang menjadi landasan utama pengaturan perekonomian Indonesia. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus mengatur sistem ekonomi yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan hajat hidup banyak orang, serta menegakkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Filosofis sistem ekonomi Indonesia berlandaskan pada Pancasila yang menekankan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial. Sistem ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, pemerataan ekonomi, dan pengutamaan kepentingan bersama melalui asas gotong royong, persaudaraan, dan ekonomi kolektif yang menolak otokrasi ekonomi. Selanjutnya kita masuk pada sejarah perkembangan sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, masa pra-kemerdekaan. Sebelum merdeka, Indonesia mengalami penjajahan Belanda selama 350 tahun, dimulai dengan penduduk VOC yang menguasai perekonomian dengan paham merkantilisme. VOC memiliki hak istimewa seperti mencetak uang dan mengangkat pegawai. Namun, VOC hanya menguasai komoditas ekspor dan memberlakukan peraturan seperti kewajiban menyerahkan hasil bumi. Setelah VOC bubar, Inggris mengambil alih pemerintah dan menerapkan pajak tanah atau land rent. Namun gagal karena kurangnya pemahaman masyarakat. Belanda kemudian memperkenalkan sistem tanam paksa pada tahun 1836 untuk menanamkan komoditas ekspor yang menguntungkan bagi mereka, namun menekankan rakyat. Pada masa Jepang, tahun 1942 sampai 1945, perekonomian terfokus pada peran yang menyebabkan kalangan pangan dan merosotnya kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, masa Orde Lama. Selama masa Orde Lama, Indonesia mengalami beberapa sistem ekonomi, antara lain sistem ekonomi Pancasila
dan ekonomi demokrasi atau awal kemerdekaan. Liberalis tahun 1950 sampai 1957 dan sistem etatisme 1958. Beberapa program ekonomi seperti program Banteng 1950, Sumitra Plan tahun 1951, dan Rencana 5 tahun 1955 sampai 1960 bertujuan meningkatkan perekonomian, namun gagal memberikan hasil signifikan. Kegagalan ini disebabkan oleh faktor politik lebih dominan, sering berganti kabinet, serta kurangnya perhatian terhadap potensi ekonomi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan ekonomi. Selanjutnya ada masa Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai pada 1967 selama Super Semar. Dengan Jenderal Soeharto mengambil alih pemerintah, fokus utama pemerintah adalah pembangunan ekonomi, stabilitas, pengendalian inflasi, dan peningkatan ekspor. Ekonomi Indonesia mengandalkan sektor pertanian dan bantuan dari kredit luar negeri serta IMF. Meskipun ada kemajuan, perekonomian tidak memiliki fondasi yang kokoh, sehingga saat krisis moneter global, ekonomi Indonesia mudah rapuh dan tidak mampu bertahan. Baik, selanjutnya itu ada masa reformasi. Nah, masa reformasi ini dimulai setelah krisis ekonomi yang menggulingkan Orde Baru dengan pemerintahan B.J. Habibie yang fokus pada stabilitas politik. Selama kepemimpinan Abdurrahman Wahid, ekonomi Indonesia membaik, namun ketidakstabilan politik dan skandal memengaruhi kepercayaan ekonomi. Pemulihan ekonomi yang diharapkan tidak tercapai karena masalah korupsi dan kebijakan kontroversial. Masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri mencatat kebijakan privatisasi BUMN dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, meskipun korupsi tetap menjadi hambatan. Di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan menaikkan harga BBM dan pemberian BLT menghadirkan dampak sosial dan kontroversial. Meskipun ada usaha untuk meningkatkan infrastruktur dan iklim investasi. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Indonesia berlandaskan pada Pancasila yang menekankan nilai kekeluargaan dan gotong royong, tercermin dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang penguasaan produksi penting oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Nah, adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi Pancasila yang pertama, usaha negara dan swasta berkembang bersama tanpa dominasi, menghindari monopoli dan oligopoli. Yang kedua, berdasarkan asas kekeluargaan, bukan dominasi modal atau buruh. Yang ketiga, masyarakat menjadi pusat perekonomian dengan kepentingan individu sejalan dengan masyarakat. Yang terakhir, negara menguasai sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang jelas. Adapun prinsip dari sistem ekonomi Pancasila yang pertama ada didorong oleh rangsangan ekonomi, moral, dan sosial. Yang kedua, mengutamakan pemerataan sosial dan mencegah ketimpangan ekonomi. Yang ketiga, semangat nasionalisme ekonomi untuk perekonomian yang kuat dan mandiri. Yang keempat, demokrasi ekonomi berbasis kerakyatan dan kekeluargaan. Dan yang terakhir, keseimbangan antara perencanaan nasional dan desentralisasi ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem yang berlandaskan pada partisipasi aktif rakyat dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Yang pertama kali dicetuskan oleh Dr. Muhammad Hatta. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya secara mandiri dan kolaboratif, sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Habis itu, ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan, yang pertama ada sistem pasar berkeadilan dengan persaingan sehat, mengutamakan kualitas hidup, kepentingan sosial, dan nilai keadilan, memastikan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, memberikan peluang yang sama bagi masyarakat untuk bekerja dan berusaha, melindungi hak konsumen, dan memastikan keadilan bagi semua rakyat. Prinsip sistem ekonomi kerakyatan. Ada pasal 33 ayat 1, perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi penting dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat 3, kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Peran pemerintah dalam sistem ekonomi Indonesia. Ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.
Kebijakan fiskal adalah upaya pemerintah menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara demi pertumbuhan ekonomi yang stabil. Tujuan utama melindungi pengembangan sektor ekonomi mulai dari korporasi hingga usaha mikro, menjaga stabilitas harga barang agar terhindar dari fluktuasi, serta mendorong investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Jenis kebijakan terbagi dalam beberapa kategori seperti fiskal fungsional, terencana, dan insidental. Kebijakan ekspansif dan kontraktif, serta kebijakan seimbang, surplus, dan defisit. Kebijakan moneter Kebijakan moneter bertujuan mengatur jumlah uang yang beredar untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta melindungi stabilitas harga barang di pasar. Tujuan mencakup menjaga keseimbangan arus barang dan jasa dengan peredaran uang, menekan inflasi melalui pengendalian uang beredar, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jenis kebijakan moneter meliputi moneter ekspansif yang meningkatkan peredaran uang untuk memacu perekonomian, serta moneter kontraktif yang mengurangi peredaran uang guna mengendalikan inflasi. Habis itu ada peran pemerintah dalam sistem ekonomi Indonesia. Regulasi sektor strategis. Yang pertama ada sektor energi, pengembangan energi terbarukan dan subsidi energi. Yang kedua ada sektor pangan, ketahuan pangan dan pemberdayaan petani. Ketiga ada sektor transportasi, infrastruktur dan transportasi umum ramah lingkungan. Yang keempat ada sektor teknologi, digitalisasi ekonomi dan perlindungan data. Yang kelima sektor keuangan, pasar modal, perbankan, inklusi keuangan. Habis itu ada peran pemerintah dalam sistem ekonomi. Pengelolaan badan usaha milik negara. BUMN berperan penting dalam perekonomian Indonesia dengan pengelolaan yang berlandaskan prinsip good corporate governance untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Badan pengelola BUMN bertugas untuk membantu Presiden dalam pembinaan dan evaluasi kerja BUMN. Tantangan utama pengelolaan BUMN meliputi pengaruh politik dalam pengambilan keputusan dan sejarah dominasi politik terhadap privatisasi serta deregulasi. Untuk meningkatkan efektivitasnya, pemerintah menerapkan prinsip DCG dan melakukan asesmen guna memastikan prinsip tersebut diterapkan secara optimal. Peran UMKM dalam perekonomian sosial. Yang pertama ada penyedia lapangan. Pekerjaan UMKM menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional, membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang kedua ada peningkatan PDB dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kontribusi sekitar 60% terhadap PDB, UMKM menciptakan nilai tambah ekonomi dan mendukung stabilitas ekonomi nasional. Yang ketiga ada pemerataan ekonomi. UMKM mengurangi kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan dengan memberikan peluang usaha bagi masyarakat di wilayah terpencil. Yang keempat ada inovasi dan daya saing. Produk inovatif dari UMKM meningkatkan daya saing pasar domestik dan internasional. Yang kelima ada meningkatkan pariwisata dan budaya lokal. UMKM di sektor pariwisata dan kerajinan tangan mendukung ekonomi lokal sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia. Habis itu ada tantangan dan isu dalam sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia disebabkan ketidakmerataan infrastruktur, konsentrasi kekayaan, dan akses terbatas ke pendidikan, serta kesehatan yang memicu ketidakstabilan sosial dan menghambat pembangunan. Solusinya adalah pemerataan infrastruktur, redistribusi kekayaan, dan peningkatan akses pendidikan serta kesehatan. Yang kedua ada globalisasi dan persaingan pasar bebas. Globalisasi membawa akses ke pasar global dan transfer teknologi, namun juga memicu persaingan impor, ketergantungan ekonomi, dan kerentanan terhadap krisis global. Strategi menghadapi globalisasi meliputi diversifikasi ekonomi, dukungan teknologi bagi UMKM, dan proteksi sementara untuk industri lokal. Korupsi dan efisiensi kebijakan ekonomi. Korupsi mengakibatkan anggaran yang tidak efektif, proyek kita terhambat, dan menurunnya kepercayaan publik yang mengganggu stabilitas sosial politik. Solusi yang mencakup transparansi anggaran melalui teknologi, penguatan penegakan hukum oleh KPK, dan sistem pengadaan yang efisien dengan kompetisi sehat. Strategi penguatan sistem ekonomi. Habis itu, reformasi kebijakan ekonomi meliputi penyederhanaan regulasi seperti Omnibus Law, transportasi anggaran untuk efisiensi alokasi dana, reformasi sistem perpajakan dengan digitalisasi dan pembangunan infrastruktur mata guna mengurangi kesenjangan ekonomi. Peningkatan daya saing sektor produksi dilakukan melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan vokasi, dukungan UMKM dengan pembinaan KUR, dan penguatan klaster industri lokal. Inovasi teknologi diarahkan pada digitalisasi ekonomi melalui e-commerce dan fintech. Adopsi teknologi industri 4.0 seperti AI dan IoT, investasi R&D untuk sektor strategis, serta pengembangan startup teknologi dengan
program inkubasi, dan pendanaan. Strategi ini diharapkan mampu memperkuat daya saing Indonesia di pasar domestik maupun global. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan dari materi sistem ekonomi Indonesia yaitu sistem ekonomi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, dan keadilan sosial. Dalam pengembangannya, sistem ini menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan sosial, globalisasi, dan korupsi, namun tetap berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Peran pemerintah, UMKM, serta sektor swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Untuk mengatasi tantangan diperlukan strategi penguatan seperti reformasi kebijakan, inovasi teknologi, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dengan upaya bersama, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat secara merata. Baik, kita masuk pada sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan pada saat presentasi. Nah, pertanyaan pertama itu ditanyakan oleh Saudari Nurhalisa, yaitu apa saja perubahan signifikan dalam sistem ekonomi Indonesia pada masa reformasi dibandingkan Orde Baru. Jadi, pada masa reformasi, kebijakan ekonomi lebih terbuka dengan fokus pada demokrasi, transparansi, privatisasi BUMN, desentralisasi ekonomi, dan reformasi perbankan dilakukan untuk mengatasi krisis ekonomi. Sementara pada Orde Baru, ekonomi sangat sentralistik dan bergantung pada investasi asing serta utang luar negeri. Yang kedua, bagaimana prinsip ekonomi kerakyatan menciptakan keseimbangan antara pasar dan kepentingan masyarakat. Ekonomi kerakyatan memberikan peran aktif kepada masyarakat melalui koperasi dan UMKM. Negara mengawasi dan mengelola sektor strategis. Hal ini memastikan pasar berjalan dengan adil namun tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Saudari Pinkan, apa saja kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia? Jadi, kebijakan fiskal meliputi pengaturan pajak, belanja negara, dan subsidi untuk menstabilkan ekonomi. Kebijakan moneter dilakukan melalui pengaturan suku bunga, pengendalian inflasi, dan manajemen jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Yang keempat ada bagaimana masa reformasi mempengaruhi peran sektor swasta dalam perekonomian nasional. Masa reformasi membuka peluang lebih besar bagi sektor swasta melalui privatisasi dan deregulasi ekonomi. Hal ini meningkatkan peran swasta dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, meskipun sering dikritik terhadap pengurangan kantor negara di sektor strategis. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Reva, yaitu bagaimana korupsi memengaruhi distribusi sumber daya ekonomi di Indonesia? Jadi, korupsi mengakibatkan alokasi anggaran yang tidak efisien dengan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan seringkali disalahgunakan. Hal ini memperburuk ketimpangan sosial dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Apa strategi yang dapat diambil untuk meningkatkan inovasi teknologi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi? Jawabannya, strategi yang dapat diambil meliputi investasi dalam riset dan pengembangan R&D, insentif pajak untuk perusahaan teknologi dan startup, kolaborasi dengan institusi pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja berbasis teknologi. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai sistem ekonomi Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.